Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bincang Torah kita kali ini dengan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu semirat halashon. Semirat halashon itu adalah menjaga lidah. Shomer, dari kata shomer, shomer itu kan menjaga, ya. Dan halashon itu adalah lidah. Lidahnya siapa? Ya lidahnya kita. Yang jelas, ya, bukan lidah orang lain, bukan lidah siapa-siapa, tapi yang perlu dijaga adalah lidah kita sendiri. Oke? Itu yang makanya disebut semirat halashon ataupun juga menjaga lidah kita, ya. Nah, ini sebetulnya dasarnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan semirat halashon ini adalah pengajaran yang mengajarkan tentang apa itu definisi lashon hara, ya. Nah, definisi lashon hara dan pengajaran lashon hara saya sudah pernah bahas. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah cukup lama bergabung dengan kita, sudah ada sekitar kira-kira setahun, sudah pernah mengikuti dan kita bahas lashon hara. Silakan Bapak Ibu sekalian merujuk ke sana. Karena kita di sini kita nggak akan bahas terkait dengan apa sih terkait dengan lashon hara apa segala macam, itu semua sudah ada. Nah, tapi kita akan mulai masuk kepada advance, mulai masuk kepada hal yang lebih lagi terkait bagaimana kita, ya tentunya yang lebih lagi lah dengan lashon hara apa. Bukan basicnya lagi, ya, seperti itu. Oke. Baru Kasyem. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Sementara itu sebelum ini saya beli pengantar dulu. Saya beli judul pengantarnya adalah Metzora. Ada yang tahu nggak Metzora itu apa? Kusta Moreh. Kusta. Oke. Nah, benar jika menggunakan terjemahan, tetapi tidak benar secara artinya, gitu ya. Diterjemahkan Metzora itu sebagai kusta di dalam kitab versi terjemahan. Ya, kalau kita taunya cuman itu, ya udah, gitu ya. Saya juga nggak bisa menyalahkan, ya taunya cuman itu. Nah, tetapi sebetulnya Metzora itu berasal dari kata tsarat, dan Metzora itu adalah orang yang terkena tsarat. Ingat nggak tsarat? Ketika saya bahas corona, saya pernah bilang tuh tsarat. Apa tsarat? Ayo, apa? Ada yang ingat nggak? Tsarat. Penyakit kulit. Penyakit kulit. Sejenis penyakit kulit. Kusta. Penyakit kusta. Kusta. Ya. Jadi tsarat itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong dipahami ya. Itu bukan penyakit. Jadi bukan karena bakteri, bukan karena bukan karena infeksi atau apapun, enggak. Tsarat itu adalah sebuah tindakan dari Hashem untuk menegur seseorang karena melakukan pelanggaran tertentu. Nanti kita bahas pelanggarannya. Bentuknya tsarat itu kelihatannya memang seperti penyakit kulit karena memang adanya di kulit, ya. Dan kelihatannya itu seperti kusta. Jadi kalau orang di dalam stage awal atau tahap-tahap awal penyakit kusta atau lepra, itu ada muncul putih-putih, bintik-bintik putih di kulitnya, ya. Nah, tapi kalau lama-lama itu kan virus kalau kusta, ya. Virus apa bakteri ya? Saya nggak ingat, lupa. Pokoknya yang jelas penyakit lah. Antara kalau nggak virus bakteri. Dia akan menggerogoti tangan sampai putus, sampai buntung. Nah, kalau tsarat itu enggak, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan penyakit kulit, itu tanda dari Hashem. Itu Hashem yang lakukan. Karena untuk menegur orang yang melakukan kesalahan tertentu. Kesalahannya apa? Adalah kesalahannya lashon hara. Ya, ketika orang melakukan lashon hara dan dia tidak bertobat, Hashem menegur orang tersebut dengan memberikan tsarat yang kelihatannya mirip penyakit kulit kusta. Tetapi sebetulnya itu bukan penyakit kulit. Nah, makanya ada imam yang harus memastikan. Ada imam yang diberikan otoritas untuk memastikan ini adalah tsarat atau bukan. Nah, orang yang terkena tsarat jika memang sudah terkonfirmasi, maka dia adalah Metzora. Orangnya disebut Metzora. Ya. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu terjadi ketika Beit Hamikdash ada. Di mana ada Beit Hamikdash, pasti akan ada imam yang berfungsi, itu bisa dijalankan. Dan itu terjadi beneran. Nah, sekarang
Ketika tidak ada Beit Hamikdash, nggak bisa. Tetapi justru kita harus lebih berhati-hati sekarang ini. Kenapa? Karena nggak ada tandanya. Kalau dulu orang melakukan lashon hara itu diberi tegurannya itu bertahap. Nanti kita akan baca, ya. Oke, sekarang itu dulu pemahamannya, ya, penjelasannya. Terus kita lanjutkan lebih dalam tentang Metzora. Nah, hukum dan aturan terkait Metzora itu ada di dalam Vayikra 13 sampai 14. Satu parasyat khusus membahas hal ini, ya. Dan parasyatnya itu namanya adalah parasyat Tazria Metzora yang dimulai dari Vayikra 12 sampai 15. Dan mulai dari Vayikra 13 itu sampai dengan 14 itu membahas terkait dengan Metzora, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebetulnya dari sini kita juga udah bisa tahu kenapa Tazria digabungkan dengan Metzora. Tazria itu bicara pemurnian ataupun pentahiran seorang wanita yang habis melahirkan. Loh, kenapa habis melahirkan, salahnya apa? Kok bisa ada tamei? Kok bisa harus memberikan korban persembahan? Nah, itu sebenarnya saya sudah pernah bahas. Karena antara Tazria dan Metzora ini kesamaannya adalah sama-sama mulut. Tazria itu juga ada kesalahan yang terkait dengan mulut yang terlibat, dan Metzora ini juga terkait dengan mulut yang terlibat. Makanya digabungkan ke dalam satu parasyat. Dan korban ataupun juga ketika ini ada Beit Hamikdash, ya, ketika orang mau mentahirkan, korbannya pun sama, apa? Burung. Nah, jadi di sini kenapa kok disebutnya spesifik burung? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak domba? Kenapa di sini diminta spesifik burung untuk mengingatkan si Tazria, orang yang murnikan setelah melahirkan, seorang wanita yang setelah melahirkan, dan pelaku lashon hara bahwa, hey, ingat ya, kamu itu problemmu itu adalah di mulut karena kamu sering cuit nggak jelas. Ya, seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, tadi teman kita, saudara kita, Pak Akbar membawa sebuah fakta yang penting bahwa medsos itu bisa menjadi benar-benar lubang menganga buat kita terjatuh ke dalam hal ini. Tidak kebetulan ada satu medsos itu yang menggunakan lambangnya burung, ya kan? Twitter. Ini bukan berarti saya anti Twitter. Enggak, saya nggak pernah anti apapun. Setiap apapun yang diciptakan di dunia ini dan sudah terjadi dan bisa digunakan, itu pasti memiliki dua sisi. Saya bukan orang yang dan nggak pernah diajarkan dalam Torah bahwa wah itu dari si jahat. Ingat ya, hubungkan dengan teori konspirasi kemarin. Nggak ada urusannya kok. Semua bisa digunakan untuk kebaikan, semua bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, terserah. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Ya, Twitter, saya main Twitter juga, tapi saya main di situ untuk terkait dengan memerangi radikalisme segala macam. Go ahead, lakukan. Nah, tetapi kalau bahasnya ngomongin orang, jelek-jelekin orang, fisiknya segala macam, ngomongin, ya itu udah masuk lashon hara. Dan itu juga bisa kebablasan. Kenapa? Karena justru kita melakukan itu tidak di hadapan orangnya. Kita merasa aman, maka kita bisa bebas-bebasan aja. Makanya kita lihat fenomena sekarang ini kan di medsos kan. Orang itu kayaknya semena-mena banget gitu kan. Wow, nggak ada kapoknya. Udah ditangkepin, tapi begitu lagi ada orang lain melakukan lagi. Kenapa? Karena mereka merasa aku tidak di depan orangnya. Itu kan jahat gitu kan. Nah, ini nanti kita bahas juga lagi nih. Kenapa orang tuh lebih kenapa tidak di depan orangnya itu tuh sangat-sangat sesuatu yang khas gitu loh ya. Nanti kita juga akan bahas. Ini luar biasa banget. Malam ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kita baca sedikit Bapak Ibu sekalian terkait dengan Tazria Metzora ini. Nanti saya akan jelaskan penjelasannya ya. Kita baca di dalam Imamat pasal yang 13 ya. Saya bacakan terjemahannya buat Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Biar cepat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Hashem berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seorang ada bengkak atau bintil-bintil, itu disebutnya baheret gitu ya, bahasa Ibraninya, atau putih-putih gitu ya seperti panu yang mungkin menjadi penyakit kusta, yang bukan mungkin menjadi penyakit kusta, yang
yang seperti kelihatan seperti penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun dan kepada salah seorang dari antara anak-anaknya. Nah, ingat, di sini harus imam. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa syarat ini yang kelihatan seperti kusta itu kan tindakan dari Hasyim. Nah, untuk memastikan benar ini teguran dari Hasyim atau bukan, itu adalah imam. Orang yang ditunjuk yang memiliki kapasitas dan dipilih oleh Hasyim sendiri. Jelas dikatakan di Torah di sini harus dibawa kepada imam. Karena imam lah yang orang yang memiliki jabatan imam lah yang memiliki karunia untuk bisa menilai diberikan karunia oleh Hasyim. Ini syarat, ini bukan. Bahkan kalaupun ternyata itu lepra pun, kusta, penyakit kulit pun, imam akan tahu. Oh, ini mah penyakit kulit, berarti bukan syarat, gitu kan? Seperti itu. Ya, nah jadi ini benar-benar berkata bahwa Hasyim itu peduli, Bapak Ibu sekalian. Ya, Hasyim itu sangat-sangat peduli dengan yang namanya lashon hara. Sangat-sangat peduli. Jadi bahkan sampai membuat dalam tanda petik mujizat gitu ya, sesuatu diberi tanda gitu loh. Orang ini, kamu harus bertobat biar apa sih? Demi bertobat, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk dikutuki, bukan untuk agar mati gitu. Enggak. Agar demi bertobat, ya. Nah, kita lanjutkan detail terkait dengan ataupun ya sekilas lah boleh dikatakan tentang Metzora ini. Ketika dinyatakan Metzora, orang tersebut harus berteriak tamei gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa terjemahannya najis gitu kan. Ya, 14 ayat 2. Ketika dinyatakan oleh ketika dinyatakan oleh imam bahwa ya ini adalah Metzora, maka orang tersebut harus mencukur ininya, semua janggutnya segala macam, bisa dibaca di salah satu ayat ini 13 atau 14, bisa dibaca, bisa dicari nanti ketemu. Nah, itu mereka orang itu kalau misalnya itu dia harus tinggal di luar perkemahan. Nah, ketika mereka berjalan keluar ke perkemahan, ketika ketemu orang mereka harus berteriak tamei. Dalam bahasa terjemahannya najis, padahal bukan najis, tapi ya impure, tidak murni, tamei gitu loh, tamei. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang tersebut harus berteriak tamei? Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa harus berteriak? Orang yang kena Metzora ini, orang yang kena syarat ini harus berteriak tamei. Kenapa? Ayo. Dengan mulutnya. Iya, kenapa? Kenapa kau harus teriak tamei? Dengan mulutnya, kenapa? Apakah itu bentuk pertobatannya atau apa? Pertobatan dan pengakuan. Oke, ada yang mau coba tambahkan yang lain? Penyakitnya menular, Moreh? Enggak. Penyakit itu bukan penyakit. Kan itu bukan penyakit. Ingat ya, ini kan bukan penyakit. Kelihatan seperti penyakit kulit, tetapi ini bukan penyakit. Tapi betul ada dalam tanda petik menularnya. Gini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi betul ada bisa menular. Agar orang tidak mendekat dan bersentuhan. Kenapa? Karena tameinya bisa nular. Tamei itu bisa transfer. Terutama tamei yang besar itu bisa transfer. Ya, makanya ketika itu dia harus berteriak tamei agar jangan sampai nyentuh. Gitu ya. Ini benar-benar apalagi kayak orang yang mau naik ke Bukit Bait Suci, dia sudah mikveh gitu ya. Ini orang Yahudi. Maka ketika dia bersentuhan dengan orang yang tamei, dia jadi tamei lagi. Gitu. Jadi harus mikveh lagi, turun lagi, mikveh lagi. Enggak itu, cuman maksudnya enggak akan membuat orang lain yang bersentuhan itu mati ataupun terkutuk atau apa, enggak. Cuman jadi akhirnya dia harus balik lagi, ngulang lagi, ngantri mikveh lagi gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Tapi ada aspek yang kedua yang penting buat kita pahami, yaitu adalah agar orang tahu dia tamei kena syarat dan memohonkan pengampunan untuk dia agar orang tersebut bertobat dan sembuh. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pemahamannya beda banget. Mungkin ketika kita membaca hal ini dan disuruh berteriak tamei gitu ya. Nah, terus orang tersebut harus keluar di perkemahan, kita pikir dikucilkan. Kita pikir ini bakal udahlah dibuang gitu loh. Enggak. Tetapi justru maksud ini semua, ini indahnya Torah kalau kita ngerti, mendapatkan pemahaman dan pengajaran yang benar dari sumber yang benar. Indahnya Torah ini agar orang itu tahu, oh iya dia tamei, dan dia kalau jenis tamei ini pasti cuma satu, yaitu gara-gara syarat, karena tamei yang lain tidak pernah diperintahkan dalam Torah untuk berteriak tamei. Enggak. Tapi hanya yang orang yang kena syarat inilah yang
diperintahkan, maka orang tahu, oh dia sedang kena syarat. Maka kita harus berdoa buat orang tersebut, orang-orang yang lain yang mendengar itu harus memohonkan kepada dia agar dia bisa bertobat dan sembuh. Nah, kenapa kok harus memohonkan orang lain? Karena permohonan orang yang kena syarat tidak bisa sampai kepada Hashem. Ini pentingnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau kita ngerasa kok kayaknya permohonanku tuh kayaknya mentok ya, kayaknya Hashem nggak pernah dengar apa segala macam, cek ke dalam diri kita sendiri, apakah kita masih ada hal terkait dengan lashon hara yang belum diberesin, atau jangan-jangan kita nggak sadar sudah melakukan lashon hara tanpa kita sadar, ya. Jadi ini ngeri banget gitu loh. Jadi orang tersebut bahkan nggak bisa didengar. Kenapa ya? Sebetulnya ada pengajarannya lagi berkata bahwa kayak ada seperti hal yang menghalangi dia, yaitu tamenya itu tadi, sehingga dia nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa dengar, dia nggak bisa, ya nggak akan sampai kepada Hashem gitu loh. Makanya butuh bantuan orang untuk mendoakan dia, untuk memohonkan dia agar dia bisa beres. Nah, kapan orang tersebut akan beres? Ya nanti ketika dia sudah beres, dia sudah bertobat dari kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan dia selesai, artinya udah nggak ada lagi syaratnya, dan dia harus ngadep lagi kepada imam, selesai. Dan setelah itu dia membawa korban pendamaian, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang kan itunya nggak ada tuh, yang masalah syaratnya nggak ada apa segala macam, tetapi tetap konsekuensi daripada syarat itu tetap akan berlaku buat kita. Ngeri banget. Maka dari itu jagalah mulut. Nggak usah ngomongin orang, nggak usah ngejelek-jelekin orang gitu loh, nggak usah terlibat di dalam lashon hara, jangan. Karena ngeri banget ya, ngeri sekali. Jangan sampai nanti kita justru ucapan permohonan kita, doa kita, apapun itu nggak akan nyampe kepada Hashem. Aduh, jangan sampailah kejadian dalam hidup kita. Paham ya? Sampai di sini. Nah, Al-Syikh ini seorang rabi besar yang gelarnya Al-Syikh itu berkata bahwa, menjelaskan lebih lanjut bahwa bagaimana bisa diterima ucapan seseorang di hadapan Raja segala raja, yaitu Tuhan sendiri, Hashem, yang diucapkan oleh mulut yang sama yang mengucapkan kejahatan. Ya kan? Ininya ini tuh makanya dikatakan ini tuh harus pure, harus murni gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Mulut kita itu harus pure, harus murni. Jangan mengucapkan kejahatan, janganlah ada lidah dolak-dalik di dalam kita. Dan yang terpenting jangan ada lashon hara di antara kita gitu loh. Oke, Bapak-Ibu sekalian, Baruch Hashem ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai dengan saat ini. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, saya sengaja membawa terkait dengan Devarim ini. Ini bukan untuk saya ngajak Bapak-Ibu sekalian baca lagi, enggak. Tapi saya ingin memfokuskan dengan hal ini. Ya, ini semua sila-sila yang akan dimakan di dunia ini, yang buahnya akan kita nikmati di dunia ini, dan sampai nanti kepada kekekalan di olam haba. Dan dikatakan di sini belajar Torah upahnya itu sama dengan gabungan semuanya itu. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, Tuhan itu kan selalu menciptakan itu kan ada positif, ada negatif, ya kan? Di dalam Yesaya 45 ayat 7 berkata bahwa Dialah yang menciptakan terang dan gelap, Dialah yang menciptakan shalom dan kejahatan, ada semuanya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita lakukan dan buahnya kita nikmati di dunia ini, dan buahnya juga akan kita nikmati di masa yang akan datang, ada hal juga kejahatan yang upahnya akan dihukumkan kepada kita di dunia yang saat ini, dan akan dihukumkan kepada kita juga di dunia yang akan datang. Ya, saya ulangi. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang mana upahnya akan kita terima di dunia saat ini, dan kita akan terima juga upahnya di dunia yang akan datang. Bahkan pohonnya ada di sana. Dikatakan seperti itu kan di dalam Devarim ini. Tetapi ingat juga, kalau ada upah yang akan bisa kita nikmati saat ini dan saat akan datang, akan ada juga hukuman ataupun juga penghakiman Hashem yang akan kita terima saat ini dan akan kita terima yang di saat yang akan datang. Ya, nanti kita akan bahas apakah itu. Oke. Nah, sekarang saya berkata terkait dengan pelajaran Torah dulu. Belajar Torah itu sangat luar biasa banget. Di dalam Devarim ini dikatakan bahwa belajar Torah sama dengan gabungan daripada semuanya itu.
Sekarang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian betapa besarnya upah belajar Torah. Ya, di dalam penjelasan dari Talmud Traktat Eruvin pasal 54 bagian A. Dikatakan di sini, seseorang yang belajar Torah, maka dia menyempurnakan atau memperbaiki keseluruhan dirinya. Ya, karena dengan belajar Torah dia sudah menarik bagi dirinya sendiri, itu adalah sebuah kekuatan Tuhan, yaitu yang benar-benar bisa memulihkan dan juga menjadi kekuatan bagi dirinya. Ya, which give vitality to his body, yang bisa memberi tenaga bagi tubuhnya, gitu ya, di dunia ini dan juga bagi jiwanya di masa yang akan datang, di dunia yang akan datang, yaitu di olam haba. Makanya benar kan, bahwa kalau kita belajar Torah, kita akan terima upahnya di dunia ini dan dia akan datang juga. Persis banget Traktat Eruvin pasal 54a menjelaskan demikian. Ya, maka dari itu para orang bijak mengatakan kalau orang yang sedang mengalami kesakitan, mungkin di kepalanya, ya, dia harus belajar Torah, dikatakan demikian. Orang yang mengalami kesakitan di tenggorokannya, dia harus belajar Torah, gitu kan? Orang yang mengalami sakit di keseluruhan tubuhnya, bagian apapun, harus belajar Torah, gitu loh. Ya, karena di dalam Misley itu di dalam Amsal 4 ayat 22, and a cure for his entire flesh. Itu adalah obat bagi seluruhnya. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, Torah itu kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh benar dengan baik, itu akan bisa menjadi pemulihan bagi hidup kita. Tapi bukan berarti kita nggak perlu obat ya, jangan salah gitu loh. Ya, tetap kalau memang harus minum obat ya minum obat. Tapi dengan Torah ini akan dibantu. Dengan Torah itu akan dibantu. Jelas, maksudnya bukan dibantu apa ya? Maksudnya karena kita itu tadi kita menarik kekuatan Hashem ada dalam diri kita. Jelas pasti kita akan mengalami pemulihan yang lebih cepat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi luar biasa banget itunya Torah kan. Nah, tetapi ada satu dengan luar biasanya Torah ini, ada satu hal yang membuat upah kita belajar Torah dan upah kebaikan kita lainnya itu hilang. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ngeri banget Bapak sekalian. Ya, apa sih perbuatannya itu? Itu adalah dijelaskan dalam Rabbi Raphael Hamburger dalam karyanya yang disebut Marpei Lashon. Dia menjelaskan demikian Bapak Ibu sekalian. Di hari penghakiman, banyak orang yang akan mendapati dirinya memiliki upah dari perbuatan baik yang tidak pernah dilakukannya. Nggak pernah melakukan perbuatan baik, tetapi dapat upahnya. Ini bukan perbuatan saya, seru banyak dari mereka. Tuhan, Hashem, karena kan di dalam ketika tubuh ini sudah selesai, ya kan, mati gitu ya, neshama kita naik kembali kepada Hashem, dihakimi di hadapan Hashem, maka itu udah nggak ada lagi yang namanya kebohongan apa segala macam, nggak bisa. Ketika diberitahukan kepada kita, ini loh perbuatan baik kamu 1, 2 ketika semasa kamu hidup. Banyak dari mereka yang dihakimi itu berseru, ini bukan perbuatan saya, aku nggak pernah lakukan itu. Pertanyaannya, kok bisa kita nggak pernah melakukan perbuatan baik, tapi itu kreditnya masuk kepada kita? Kok bisa? Kan sedangkan kita di dalam Torah belajar bahwa kamu melakukan perbuatan, upahnya untuk kamu. Kan gitu kan? Nah, tapi di sini dikatakan itu bukan, tapi mungkin malaikatnya gitu ya, kalau ini saya bayangkan, mungkin malaikatnya berkata, ini punya elu bro, ini punya elu sis, ini loh upahmu. Tapi kita tetap berkata bahwa bukan, aku nggak pernah lakukan itu selama aku hidup. Why? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah, maka akan dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka di hadapan Hashem, yang dikatakan adalah, itu semua adalah perbuatan baik dari mereka yang melakukan lashon hara terhadapmu. Upahnya dari perbuatan baik mereka itu diberikan kepadamu. Dicabut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngeri nggak? Ya, jadi kalau saya belajar Torah banyak, ngajarin Torah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian seperti ini,
Tentunya, pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga belajar Torah seperti ini ya. Upahnya ada, jelas dan besar. Kita udah belajar. Tapi karena kita sering melakukan lashon hara, upah kita itu akan lari kepada orang yang kita rasanin bahasa Jawanya. Upah itu kita akan lari atau diberikan kepada orang yang kita menjadi objek daripada lashon hara kita. Ngeri banget Bapak Ibu sekalian. Makanya itu judulnya di sini saya bilang, saya tuliskan sebagai kehilangan di kekekalan. Ini memang judul daripada ataupun pengajaran daripada kitab Shemirat Halashon yang dikarang oleh Chofetz Chaim. Ya, ini bukan karangan siapa-siapa. Rabi besar bergelar Chofetz Chaim, dia mengajarkan dan membuat kitab yang disebut Shemirat Halashon. Ini yang diajarkan di situ. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ngeri. Jadi, kalau kita ya kalau kita mau sedekah kita tidak sia-sia, kalau kita mau chesed kita, perbuatan baik kita nggak sia-sia, kalau kita mau upah belajar Torah kita nggak sia-sia, jagai ini lidah kita, jagai mulut kita Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini dikatakan seperti ini. Jadi bisa tiba-tiba kita di penghujung, jangan sampai kita kecewa. Loh, upah kita lari ke orang itu, ya ampun, kan sedih Bapak Ibu sekalian. Ya tapi udah terlambat. Ya mudah-mudahan saat itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, gitu kan, karena masih ada waktunya. Ya makanya kita nggak usah gambling, kita nggak usah nanti pasti ada kesempatan, belum tentu. Saat kita hidup sekarang ini, lakukan kebaikan, belajar Torah, jaga mulut kita. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan. Dan bagi pelaku lashon hara akan dikasih tahu. Jadi bagi pelakunya itu nanti begitu pelakunya sudah mati menghadap penghakiman Hashem, dia akan dikasih tahu. Apa dikasih taunya? Perbuatan baikmu yang ini dan itu ya, bro, sis, nih kamu kan udah melakukan perbuatan baik nih di dunia ini dan itu ya, betul kan? Oh ya betul, pasti kan? Upahnya diberikan kepada si A dan si B yang kamu lakukan lashon hara kepadanya ya. Emang enak. Emang enak Bapak Ibu sekalian? Nggak enak. Makanya jangan ya. Demikian juga sebaliknya, akan ada orang yang mendapati dirinya ditimpakan kesalahan yang tidak diperbuatnya. Itu adalah kesalahan orang yang telah menjadi korban lashon haranya. Jadi bukan hanya sekedar upah kita ditarik ke sana, tetapi kesalahan dia juga ditimpakan kepada kita 2 kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ngerinya lashon hara. Ya, ini adat syarat ataupun tidak adat syarat. Bagus kalau ada syarat, itu adalah sebenarnya kasih karunia daripada Hashem. Kalau nggak ada syarat, ini tetap akan terjadi Bapak Ibu sekalian, walaupun nggak ada syarat. Makanya hati-hati jaga mulut kita. Ya, nah tadi kita belajar terkait kebesaran Torah. Saya lanjutkan di dalam penjelasannya. Dan semuanya itu yaitu merit ataupun upah dari kita hasil belajar Torah itu bisa hilang begitu saja karena kita melakukan lashon hara. Ngeri ya? Ngeri banget Bapak Ibu sekalian. Makanya udahlah. Jangan sekali-kali melakukan lashon hara. Apa sih yang termasuk dengan lashon hara? Apa sih bagian bagaimana sih lashon hara? Definisinya apa? Pelajari. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian serius ingin menjaga hidup Anda, ingin menjaga hidup kita, mau menjaga mulut kita, pelajari. Ada kok di pengajarannya. Bagaimana dan siapa saja yang termasuk terlibat dalam lashon hara, ada semua di sini. Oke? Kita lanjutkan ya, Saudara sekalian. Berikutnya. Nah, penolakan kepada Tuhan. Ini definisi lain daripada lashon hara ataupun dimensi lain daripada lashon hara. Ternyata lashon hara itu bukan hanya sekedar ngejahatin orang Bapak Ibu sekalian, tapi ada dimensi lain yang luar biasa juga gitu loh. Ya, ini adalah penolakan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hubungannya antara lashon hara dengan kita menolak Tuhan? Ya. Nah, tadi ada hubungannya juga dengan ketika saya menyinggung sosmed. Bahwa sosmed itu orang bisa kayaknya enak banget ngejekin orang gitu ya, membuat menghina orang lain siapapun itu di sosmed gitu kan. Kenapa? Karena ini sebetulnya karena ada fakta di sini ini. Nah, apa itu? Sebetulnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Rabbi Yohanan berbicara atas nama Rabbi Yose ben Zimra. Ini di dalam Talmud Traktat Arachin 15b. Barang siapa yang melakukan lashon hara, baginya juga sudah melakukan penyangkalan terhadap eksistensi Tuhan.
Jadi Bapak sekalian, lashon hara itu makanya saya bilang dimensinya banyak. Bukan hanya sekedar merusak orang lain gitu ya, tapi dan juga upahnya juga mengerikan sekali, akibatnya mengerikan sekali seperti yang tadi kita sudah pelajari. Tapi ini juga ada aspek lain yang sudah melakukan, yaitu sudah melakukan penyangkalan terhadap eksistensi Tuhan. Ngeri Bapak sekalian. Kayaknya mungkin cuman lashon hara gitu ya. Kayaknya mungkin cuman lu tahu nggak sis? Kayaknya mungkin gitu kan. Ngomong-ngomong, lu ngerti nggak? Ini. Kayaknya cuma sekedar omongan, tapi dampaknya gede banget. Di sini dikatakan juga setara dengan melakukan penyangkalan terhadap eksistensi Tuhan. Bagaimana kok bisa menyangkal terhadap eksistensi Tuhan? Ini penjelasannya. Sefer Yereim menjelaskan ketika orang ingin melakukan lashon hara, dia akan melihat sekeliling untuk memastikan objek lashon hara tidak ada di situ. Benar kan? Iya kan, pasti. Iyalah, nggak usah deny, nggak usah menyangkal. Saya juga tahu ya, saya juga pernah melakukan lashon hara dan mudah-mudahan karena saya sudah bereskan ya, harusnya beres gitu kan, sehingga saya udah nggak ada lagi tuntutan-tuntutan yang nggak perlu. Tapi yang jelas seperti ini, pasti kan orang yang melakukan lashon hara itu dia melihat sekeliling, ya kan? Bentar. Tahu nggak? Gitu dulu kan, pasti kan ada begitu kan? Atau dia pastikan dulu, tutup lah. Itu kalau nggak tutup dulu dong, kayak gitu kan? Pintunya tutup dulu dong, kayak gitu kan, pasti kan? Nah, dengan berlaku demikian, dia ngelihat nih orangnya ada apa enggak nih? Orangnya jangan sampai denger nih, kan kira-kira begitu kan? Dengan dia bertindak demikian itu ya, si pelaku lashon hara sebetulnya dia tidak memperhitungkan Tuhan yang Maha Mengetahui. Ngapain dia gini-gini? Memastikan orang yang dirasaninnya itu nggak melihat, nggak mendengar dan nggak ada di situ. Apa dia nggak ngeh? Apa dia nggak sadar bahwa walaupun orang yang menjadi objek lashon hara itu nggak ada, Tuhan kan tahu, Tuhan kan Maha mendengar, Tuhan kan pasti ngerti. Artinya dengan dia begini tuh berkata bahwa udah gue nggak peduli Tuhan, bodoh amat, gue mau melakukan apa yang mau gue lakukan gitu kan, kira-kiranya gitu kan. Itu loh Bapak Ibu sekalian logikanya. Ngerti ya? Jadi efeknya itu besar sekali. Efeknya itu sampai dengan bahwa kita itu juga menyangkal itu, dan which is benar, coba deh. Dan ini benar, coba deh renungkan. Ya kan? Ketika seorang pelaku lashon hara begini-begini memastikan tidak ada orangnya itu tidak mendengar, dia kan tidak memperhitungkan Tuhan kan? Artinya dia anggap juga Tuhan juga Tuhan juga nggak dengar gitu kan? Atau dia juga bodoh amat gitu, nggak ada Tuhan, nggak ada takut-takutnya. Ngeri kan Bapak Ibu sekalian orang-orang demikian. Nah itu ya, jadi pahami, dan inilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami sehingga kita bisa ngerti bahwa oh iya, janganlah sekali-kali lakukan. Ya, aspek selain berikutnya dari lashon hara itu seperti ini. Yang berikutnya lebih menarik lagi juga. Pembunuhan 3 kali. Nah ini terkait dengan pertanyaannya tadi yang di awal oleh Pak Peri. Pembunuhan 3 kali. Maksudnya apa? Orang melakukan lashon hara itu melakukan pembunuhan 3 kali. Penjelasannya begini Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Samuel 21 ayat 22 ini sebetulnya cerita latar belakang contoh terkait dengan lashon hara. Yaitu ketika, kita nggak usah baca ya, saya jelaskan sekilas saja, tapi Bapak Ibu sekalian bisa catat, ingat, dan nanti baca sendiri di rumah ketika selesai. Itu ketika Daud lari dari Saul, dia pergi dan sampai kepada Nob, di kota yang namanya Nob, di mana di situ ada imam, dan dia minta makan di situ segala macam, dan akhirnya diberikan senjata juga, lalu pergi. Saul ngejar. Karena Saul punya tentara dan Saul punya banyak informan segala macam, Bapak Ibu sekalian, maka dia tahu dan mendengarkan, dan dia tahu bisa lacak jejaknya Daud ada di Nob. Maka dia ke sana. Ketika dia di sana, Daudnya udah pergi, nggak ada. Di sana dia ditemui oleh orang yang namanya Doeg. Orang yang namanya Doeg yaitu orang Edom. Nah, orang ini melakukan lashon hara. Ya, orang ini melakukan lashon hara. Dia ngomong bahwa Daud, ya aku tahu Daud ada di sini segala macam. Yang diomongin itu fakta Bapak Ibu sekalian. Dia nggak bohong. Si Doeg itu nggak bohong. Dia ngomong bener apa adanya. Daud ada di sini ketemu sama imam Abiatar ya, atau
atau siapa atau lupa namanya saya, yang jelas ketemu imam, terus dia diberi roti oleh imam, terus dia juga diberikan pedangnya Goliat, ya udah, terus ya udah dia udah pergi aja ke sana gitu. Dia ngomong itu fakta, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Tapi lihat dampaknya. Silakan bisa baca di dalam 1 Samuel 21-22 ini. Imamnya mati, seluruh imam di situ mati, kelar hidupnya, ya. Saul pun juga akhirnya mati, dan Doeg pun juga akhirnya mati. Ya, jadi dampaknya ngeri, Bapak-Ibu sekalian. Jangan lakukan. Oke, nah yang dimaksudkan dengan pembunuhan 3 kali itu lebih jelasnya penjelasannya adalah di sini. Ketika seseorang melakukan pembunuhan, maka dia membunuh 1 nyawa, ya kan? Si A membunuh si B, maka yang hilang nyawanya adalah B, yang dibunuh adalah B. Tetapi orang yang melakukan lashon hara menghilangkan 3 nyawa. Siapa saja yang menghilangkan 3 nyawanya? Objek lashon hara, yaitu yang diomongin, objeknya itu yang jelas, dibunuh dia. Ya, nggak mati secara fisik, tapi yang jelas bisa jadi parnasanya hilang, bisa jadi dia dikucilkan, sama dengan orang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendengarkan lashon hara juga dibunuh. Pernah dibahas dan pernah dijelaskan bahwa orang yang mendengarkan lashon hara justru lebih parah hukumannya daripada orang yang mengucapkan lashon hara. Ada penjelasannya. Silakan bisa di dalam video-video pengajaran selanjutnya. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya cuma mendengarkan. Oke, kamu punya, kita punya, kalau kita ada di situasi, kita punya free will. Kita bisa berkata stop. Kalaupun kita nggak mungkin berkata stop, kita bisa berkata sorry, aku harus ke sana dulu. Lakukan apapun untuk menyelamatkan kita daripada mendengar lashon hara. Gitu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Gitu ya. Jadi ngeri. Dan yang ketiga, dirinya sendiri. Doeg di dalam kisah 1 Samuel 21-22 itu, dia juga akhirnya dituntut oleh Hashem. Dan dia akhirnya mati juga. Gitu loh. Jadi sebetulnya 3 orang yang terlibat di sini. Jadi ngeri banget. Ya, ngeri banget. Bukan berarti di sini bukan berarti mengajarkan bahwa ya lebih baik membunuh 1 lawan 1 gitu, enggak, bukan. Tetapi ini memberikan bahwa dampak dari lashon hara itu lebih ngeri gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Ya, maka dari itu jangan lakukan. Kelihatannya sepele, cuman ngomong, tapi ngeri banget. Ya, ini makanya Torah itu sangat-sangat hati-hati dan warning kita terkait dengan lashon hara. Makanya Hashem sendiri pun memberikan teguran berupa dalam tanda petik mujizat loh. Orang tuh bisa tumbuh carat. Ya. Dan itu itu bentuk daripada kasih Hashem agar orang itu nggak jatuh ke dalam lashon hara. Oke, ini ada di dalam Sefer Semirat Halashon hari ke-18 pengajaran ini.